Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa damana fa'abihi wa bi'ulmihi fi darina amin. Qala Allah ta'ala thumma istawa ila as-sama'i wa hiya dukhanun. Kemudian istawa. Nah, fa'ilnya mana nih istawa? Fa'ilnya tentu kepada lafzul jalalah, ya, dari ayat sebelumnya itu. Tapi jangan kita bilang yang istawa ni Allah. Istiwa dalam ayat ini dia bermakna menuju. Kemudian Allah menuju langit, bukan. Kemudian perintah Allah menuju langit. Kok ditambahin perintah Allah? Ya, ditakdirkan adanya mudhafun ilaih. Karena nggak mungkin kalau Allah dikata menuju. Menuju berarti perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, tempat makhluk, dan Allah tidak butuh kepada makhluk. Kayak seperti wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan telah datang Tuhanmu sedang malaikat bersaf-saf. Telah datang Tuhanmu, mustahil datang. Kalau datang sama perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi maknanya wajaa rabbuka wajaa amru rabbika, gitu. Wajaa amru rabbika, ya. Jadi tsumma istawa maknanya yang istawa amrullah, bukan lafzul jalalahnya. Yani kemudian perintah Allah menuju langit. Jadi di mana bumi telah selesai Allah ciptakan menuju langit. Sedangkan langit ketika itu dukhanun. Langit ketika itu masih berbentuk dukhan, ya, berupa asap. Langit masih berupa asap. Jadi dukhan ini fase ketiga. Ini kata ilmuwan. Dicocokin sama Al-Quran sama. Subhanallah, ya. Boleh jadi tuh ilmuwan dilihat di Al-Quran dulu, baru dia mengikhtisarkan, ya, ilmu pengetahuan alam. Nah hadirin, karena fase yang pertama ya, udah sering saya sampaikan, surah Al-Anbiya ayat 30. Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Apakah orang kafir tidak memperhatikan bahwasanya langit dan bumi dahulu pernah bersatu? Berarti fase pertama adalah bersatunya langit dan bumi. Razq disebut razq, ya. Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Dulu pernah bersatu, kemudian kami pisahkan keduanya. Langit bumi dulu nyambung bersatu, dipisahkan. Subhanallah, ya. Nah, fase kedua kata ilmuwan Big Bang, dentuman dahsyat yang mengawali terjadinya alam semesta dengan temperatur yang sangat tinggi, ya. Big Bang pecah. Fase yang kedua, saat itu mulai ada timbul apa yang disebut dengan dukhan, asap. Ini ya, dimana dukhan, asap tersebut merupakan unsur-unsur pembentukan langit yang terjadi melalui gas hidrogen dan helium. Gas hidrogen dan helium. Tuh, ya, dukhan di Al-Quran. Isyarat ilmiahnya banyak. Nah, saya kemarin katakan, jadi ulama banyak sudah mengatakan nggak cukup, ya, kita mempelajari Al-Quran itu hanya sekedar dari kebahasaannya doang.
Yang pertama bahasanya wajib itu. Nomor satu ya bahasanya dulu. Kedua, termasuk fisika, kimia, biologi, biar faham isyarat Al-Quran. Ya. Maka ketika ada seorang saudagar yang lebih banyak menghabiskan waktunya di kapal laut, jadi dia keliling aja kerjaannya, kapal pesiar. Dia punya saudara bawa Quran terjemah berbahasa Inggris, saudagar dari Kanada nih. Nek, Nabi kamu dulunya seorang pelaut? Bukan. Nabi Muhammad itu ya lahirnya aja di Mekah, tengah padang pasir, nggak dekat laut. Wah, ini informasi kelautan ini benar semua. Masuk Islam tuh orang. Hadirin ya. Karena ngerti gitu. Karena mengerti, paham. Wah Allah, mustahil kalau orang yang kagak pernah ke laut bisa menceritakan laut sedemikian rupa. Nah, demikian ya. Dukhan, wahia dukhanun. Langit masih dalam bentuk ya berupa asap. Ay amida ila khalqiha wa qasada ila taswiyatiha wa hiya bihayati dukhani. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menciptakan langit, dan Allah qasada ila taswiyatiha, dan Allah menyempurnakan itu langit, berkehendak pula untuk menyempurnakan itu langit, wa hiya bihayati dukhani. Sedang langit ketika itu masih dalam bentuk asap, berupa asap. Qala Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, wal muradu bidukhani bukharul ma'i. Yang disebut dengan dukhan di sini bukharul ma'i ya al-mutasa'id. Bukharul ma'i al-mutasa'idu, apa maknanya? Uap air yang naik, uap air yang membumbung tinggi naik, minhu darinya, hina khuliqatil ardu, ketika bumi diciptakan, ketika bumi